المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدني قلبي بجاه النبي والآل وأصحابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا يا الله بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترغيب في التجسس والغيبة والنميمة. Bab menjelaskan tentang ancaman at-tajassus, memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain, wal ghibah wan namimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, janganlah kalian memata-matai kejelekan orang lain, dan jangan mengunjing satu sama yang lain. Apakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka kamu merasa jijik kepadanya? Dan takutlah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi taubat dan Maha pengasih. Di dalam ayat ini, di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala melarang kita yang beriman kepada Dia untuk memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi at-tajassus artinya adalah tatabbu' auratul muslimin wal bahthi an ma'ayibihim wa isya'atiha. Tajassus itu artinya adalah memata-matai, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang-orang muslim dan membahas tentang aib-aib celah mereka dan menyiarkannya. Jadi kalau seandainya kita mencari-cari kesalahan orang lain, bisa dipastikan kita akan mendapati kejahatan, kejelekan yang ada pada manusia. Pertanyaannya, kenapa kita bisa mendapatkan kejelekan-kejelekan dari manusia? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, iya, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena manusia itu sudah dicap oleh Allah lewat lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, kullu madi adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia melakukan kesalahan-kesalahan, tapi sebaik-baiknya manusia yang salah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sabda Rasulullah ini, Rasulullah tidak bilang bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang tidak pernah melakukan kesalahan,
Karena tidak akan kita dapati orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang paling baik itu adalah pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka menyadari bahwasanya itu adalah satu kesalahan, dan mereka cepat-cepat minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi ma sa'aqad wa man lahu husnu faqad illa Muhammadin alladzi alaihi Jibril habar. Siapa sih manusianya yang dari pertama dia diciptakan, pertama lahir sampai di penghujung akhir hidupnya melakukan kesalahan dari A sampai Z. Dan siapa sih juga manusianya yang dari dia dilahirkan sampai di penghujung akhir hidupnya yang melakukan kebaikan terus, kecuali seorang nabi yang bernama baginda Muhammad SAW yang kepada dia Jibril alaihissalam diturunkan. Kecuali baginda Muhammad SAW yang dijaga oleh Allah daripada kemaksiatan, daripada kesalahan. Kecuali Rasulullah SAW yang di sepanjang umur hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan saja. Kalau selain Rasulullah, selain para nabi, selain para rasul, selain para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan. Dan tugas kita bukan mencari kesalahan orang lain, tapi tugas kita adalah mencari kesalahan kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya dan mengubah diri agar menjadi lebih baik. Itu tugas kita sebenarnya, bukan tugas kita mencari kesalahan orang lain. Bahkan jangankan kita, sekelas sahabat saja mereka akan pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi jangan dikira bahwasanya sahabat-sahabat semua itu mereka adalah orang-orang yang suci, bukan. Mereka adalah tetap manusia. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah berbeda dengan kita. Kalau sahabat itu pada saat melakukan kesalahan menyadari bahwasanya itu kesalahan, dan mereka cepat-cepat datang kepada Allah minta ampun dan minta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Coba kita lihat, ada sebuah cerita namanya Nabhan At-Tammar. At-Tammar itu asal daripada tamrun, korma. At-Tammar penjual korma. Beliau ini adalah sahabat, karena kita tahu sama-sama untuk syarat menjadi sahabat Rasulullah harus melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan semasa dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya ini sudah terpenuhi, maka dia menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Uwais Al-Qarani ternyata selama ini kita ketahui beliau memang sezaman dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Cuman sayangnya Sayyidina Uwais Al-Qarani itu tidak melihat Rasulullah, sehingga beliau dikategorikan tabi'i, bukan sahabi. Nah, di zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Nabhan At-Tammar. Beliau memiliki toko. Di toko itu beliau menjual korma. Tiba-tiba suatu ketika ada seorang perempuan yang cantik. Di dalam kitab itu dijelaskan perempuan cantik datang, pergi ke tokonya Nabhan At-Tammar. Lalu Nabhan At-Tammar berkata kepada perempuan itu, kata beliau, di dalam toko ini ada yang lebih lezat lagi, ada yang lebih enak lagi daripada korma yang ada di depan. Maka perempuan itu tiba-tiba masuk ke dalam toko, maka diikuti oleh Nabhan At-Tammar masuk juga ke dalam toko. Lalu terjadilah di dalam toko itu sesuatu yang tidak boleh dan tidak pantas untuk terjadi. Apa yang terjadi? Ad-dammu wa taqbil.
pelukan dan ciuman, cuman tidak sampai terjadi perzinahan, hanya pelukan dan ciuman saja. Setelah selesai, An-Nabhan At-Tammar merasa menyesal tentang apa yang telah terjadi. Maka pada saat itu beliau cepat-cepat pergi ke baginda Muhammad SAW, karena itu terjadi di zaman Rasulullah. Cepat-cepat datang curhat kepada baginda Muhammad. Katanya Nabhan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya melakukan dosa, tolong wahai Rasulullah hukum saya. Maka pada saat itu Rasulullah memalingkan wajahnya. Sekali lagi oleh Nabhan At-Tammar mengulangi apa yang beliau ucapkan. Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Saya melakukan kesalahan wahai Rasulullah, tolong hukum saya. Rasulullah memalingkan lagi wajahnya. Sayyidina Umar ada pada saat itu di dekat beliau. Kata Sayyidina Umar apa? Wahai Nabhan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi kesalahan-kesalahanmu. Kalau seandainya engkau tutupi kesalahanmu, maksudnya pian pergi saja ke rumah bulik, minta ampun, minta maaf kepada Allah, selesai sudah perkara. Ya, kenapa pian perlu menginformasikan itu kepada Rasulullah? Orang juga mendengar, yang lain mendengar apa yang telah pian lakukan. Maka pada saat itu Nabhan At-Tammar tidak merasa puas, dia ceritakan apa yang telah terjadi. Maka pada saat itu Rasulullah mendengar akan, lalu kata Rasulullah, solusi dari Rasulullah adalah tawaddu' wudu'an hasana, berwudu latihan dengan wudu yang baik. Maka pada saat itu Nabhan berwudu dengan cara yang baik sesempurna mungkin sampai selesai berwudu. Lalu pada saat itu beliau sholat di belakang baginda Muhammad SAW. Maka selesai sholat turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah yang turun itu? Yaitu wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dirikanlah sholat di dua tepi siang. Dua tepi siang itu apa? Sholat subuh, zuhur, sama asar. Wa zulafan minal lail, dan juga di awal daripada malam. Kira-kira sholat apa tuh? Awal malam, maghrib sama isya. Maksudnya laksanakanlah sholat 5 waktu. Innal hasanat, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan dan sholat 5 waktu itu termasuk kebaikan. Yuzhibna sayyiat, di mana kebaikan yang kita lakukan akan menghapus akan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Jadi yang pernah ulun informasi akan barangkali di sini bahwasanya untuk dosa besar dilakukan dan untuk dosa kecil dilakukan ada solusi dan jalan keluarnya. Ada cara untuk kita bisa menghapus akan dosa besar itu dan dosa-dosa kecil. Yang ulun baca selama ini di dalam kitab, dosa besar apabila dilakukan oleh seseorang dan supaya dosa besarnya itu diampunkan oleh Allah, solusinya cuma satu saja. Apa solusinya? Taubatan nasuha. Taubat benar-benar, insya Allah dosa yang besar diampunkan oleh Allah. Makanya kata Allah, tubu ilaihi taubatan nasuha, atau tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar-benar. Itu solusi daripada dosa besar. Kalau kita kepingin dosa besar diampunkan oleh Allah. Cuman di masyarakat kita taubat itu kan banyak macamnya. Kalau di Al-Quran taubat itu cuma satu, taubat nasuha. Kalau di masyarakat kita banyak taubat apa? Taubat sambal aja, taubat tomat, sudah taubat kumat pulang. Jadi macam-macam gitu. Nah kalau dosanya dosa kecil, cara untuk supaya terhapus akan itu ada 3 caranya. Yang pertama bisa memakai taubatan nasuha,
Dosa kecil itu dia ampun, akan dihapuskan oleh Allah. Cara yang kedua untuk dosa kecil dihapus akan dengan cara apa? Dengan cara menjauhi dosa besar. Makanya Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, as-shalah ila shalah, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun bima bainahunna izattunibatil kabair. Kata Rasulullah, dari sholat ke sholat, sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, itu penghapus dosa tuh. Wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumat satu ke Jumat yang lain, itu pernah berdosa. Wa ramadan ila ramadan, ramadan satu ke ramadan yang berikutnya, itu juga bisa menghapus daripada dosa. Cuman satu saja syaratnya yang harus kita lakukan untuk supaya amalan-amalan itu bisa menghapus akan dosa. Pertanyaannya, apa syaratnya yang harus kita lakukan untuk supaya amalan-amalan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira apa? Amalan-amalan itu bisa menghapuskan semua dosa kita. Satu saja syaratnya, izattunibatil kabair. Apabila dosa besar kita jauhi. Selesai sudah. Dosa yang kecil itu dihapuskan oleh Allah. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga untuk dihapuskan dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin pesan Rasulullah SAW adalah wa'atbi'il sayyi'atal hasanatamhuha, ikut sertakanlah kejelekan dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan yang pernah kita lakukan. Akan banyaki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran bisa menghapus akan dosa kita. Ini dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, dan dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan manusia. Jadi kalau dosa yang berhubungan dengan manusia harus minta ampun, minta maaf kepada yang bersangkutan. Tidak bisa tuh kalau seandainya kita menghibah orang lain lalu kita baca Al-Quran saja lalu terhapus dosa ghibah. Tidak. Kenapa? Karena menghibah orang lain, berhubungan dengan orang lain, harus minta ampun, minta maaf, minta rela, minta ridha. Dan itu susahnya kalau dosa yang ada hubungannya dengan manusia, maka harus ribuan kali itu untuk kita melakukan kesalahan kepada manusia. Agak lebih ringan kalau seandainya urusannya adalah urusan kita kepada Allah. Tadi agak berat kalau seandainya urusannya adalah urusan kita kepada manusia. Ya. Kenapa? Karena kita biasanya ada gengsi, lalu ada rasa malu, rasa ini, rasa itu, lalu kada minta ampun, minta maaf, dan itu tidak bisa terselesaikan. Maka jadi sekali lagi bahwasanya sahabat-sahabat jin mereka melakukan kesalahan, cuman tadi perbedaannya dengan kita, kalau mereka melakukan kesalahan langsung cepat-cepat meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sahabat saja melakukan kesalahan, apalagi model-model kita. Ya, kita ini orang-orang yang mukhallat. Kalau di dalam kitab Nasoeh itu disebut akan manusia itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang model mukhallat. Mukhallat itu apa? Bukan minyak mukhallat, bukan. Minyak yang bercampur-campur. Jadi mukhallat itu bercampur-campur. Nah, kita ini model orang-orang yang bercampur-campur. Kadang-kala melakukan kebaikan, kadang-kala melakukan maaf kejelekan, kesalahan, dosa. Nah, maka tentu harus lebih banyak amal ibadahnya, kebaikannya yang harus kita lakukan biar kejelekan dan kesalahan itu dihapus akan oleh Allah. Sering ulun katakan yang memberatkan seseorang itu di dalam kehidupan dunia dan akhirat itu bukan yang lain, hanya dosa saja. Itu yang memberatkan hidup mereka dunia akhirat. Apalagi di akhirat seseorang disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka bukan karena sesuatu dan lain hal, karena dosa yang mereka lakukan itu saja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, jangan khawatir, jangan bimbang buat orang-orang yang melakukan kesalahan, ada Allah Subhanahu wa taala.
minta ampun, minta maaf kepada Allah, selesai. Yang penting ampunnya, taubatnya memang benar-benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, Allah nih ingin menginformasikan kepada semua hamba-hambanya, karena barangkali ada sebagian hambanya yang kada paham, kada tahu, kada ngerti. Apa kata Allah? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata Allah, informasi akan kepada hamba-hambaku semuanya bahwasanya saya ini, kata Allah, Ghafur Rahim, pengampun dan juga pengasih. Siapapun dia orangnya, sebesar apapun dosanya, kalau dia datangi Allah Subhanahu wa taala, nyesel, minta ampun, yakini semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan mengunjing satu sama yang lainnya. Ini juga adalah an-nahyu lit-tahrim, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan larangannya juga hukumnya haram. Tidak diperbolehkan mengunjing antara satu sama yang lain. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang masalah ghibah, kita harus tahu dulu bahwasanya lidah itu punya sisi di mana dia bisa mendapatkan kebaikan, dia punya sisi juga mendapatkan banyak kejelekan. Ada dua sisi, tinggal kita saja mau kita gunakan untuk beribadah menghasilkan banyak pahala, atau kita gunakan untuk menghasilkan banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin pernah ulun informasi akan al-lisan jurmuha shaghir wa jurmuha azim. Sekali lagi, al-lisan jurmuha shaghir wa jurmuha azim. Lidah itu bentuknya, jadi bentuk itu bahasa Arabnya jirmun. Lidah itu bentuknya kecil, tidak besar. Tapi wa jurmuha azim, akibatnya yang ditimbulkan dari lidah itu, efek tidak baiknya yang ditimbulkan oleh lidah itu besar sekali. Dan wala yakubun nas finnar illa hasaidu alsinatihim, seseorang itu masuk ke dalam neraka bukan karena hasil dari wajah yang dilakukan, karena wajah-wajahnya bukan, tapi dikarenakan hasil-hasil daripada lidah. Jadi bukan muka tapi lidah, karena lidah itulah lalu kita masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi lidah itu dua penjaga, dua pintu, ya kan? Supaya apa? Supaya lidah itu kada kemana-mana. Lalu pertanyaannya, apa pintu dari lidah itu? Pintu dari lidah untuk menjaga lidah, yang pertama adalah gigi-gigi, yang pertama. Yang kedua adalah dua bibir. Ini penjaga daripada lidah. Tapi walaupun demikian, walaupun ada penjaga bagi lidah itu, tapi banyak juga di antara maaf manusia yang gampang berbicara yang tidak-tidak, lalu menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kita ingat bagaimana cerita Luqman al-Hakim? Dia masih ingat? Luqman al-Hakim pada saat diberikan oleh tuannya kambing. Nah, nanti sebentar lagi musim kambing, musim Idul Adha, ya, musim sapi juga. Jadi Luqman al-Hakim suatu ketika diberi oleh tuannya kambing. Lalu kata tuannya, wahai Luqman al-Hakim, ini tolong pian sembelih kambing ini dan berikan kepada ulun yang paling terbaik dari kambing ini. Disembelih oleh Luqman al-Hakim. Lalu pada saat itu diberikan kepada tuan itu dua bagian tubuh kambing. Kira-kira apa yang diberikan? Yang diberikan oleh Luqman al-Hakim adalah al-qalbu wal lisan, hati sama lidah, lisan. Lalu tidak beberapa lama tuan itu pun juga memberi akan lagi kambing. Wahai Luqman al-Hakim, ini kambing, tolong pian sembelih dan berikan kepada ulun
bagian daripada kambing ini yang paling jelek. Kalau tadi yang paling baik, ini yang paling jelek, tolong beri akan. Maka pada saat itu disembelih oleh Luqman Al-Hakim, lalu diambilnya dua bagian daripada kambing itu, yaitu hati dan juga lidah, diberi akan kepada tuannya. Lalu tuannya bertanya, wahai Luqman Al-Hakim, ulun kemarin minta berikan kepada ulun bagian kambing yang paling baik dan juga yang paling jelek, tapi pian memberi akan hati dan juga lidah. Kenapa? Lalu apa kata Luqman Al-Hakim? Huma atyabu syai'in idza taba wa akhbathu syai'in idza khabitha. Dua-duanya itu kata Luqman Al-Hakim, hati dan lidah paling baiknya sesuatu apabila baik, dan keduanya itu paling jeleknya sesuatu apabila jelek. Dan kalau kita mau tahu hati itu seperti apa dan bagaimana, maka apa yang keluar dari lidah itulah hati kita. Jadi kalau seandainya yang keluar itulah baik, yang keluar itu zikir, bacaan Al-Quran, ungkapan ucapannya menyenangkan orang lain, bisa dipastikan hatinya itu baik. Tapi kalau yang keluar itu kada baik, maka begitu juga lah hatinya. Makanya ada istilah di Arab itu, ma fihi kharaja min fi, apa yang ada di dalam maka dia akan keluar lewat mulut, lewat lidah. Jadi kalau baik baik keluarnya, kalau jelek juga jelek. Bahkan Nabi Allah Isa pernah memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada Al-Hawariyun. Al-Hawariyun kalau di istilah umat Rasulullah itu adalah Ansar. Kalau di umat Nabi Allah Isa itu ada Al-Hawariyun namanya, penolong. Al-Ansar penolong, Hawariyun penolong, orang-orang yang terdekat dengan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa berjalan, di sampingnya ada Al-Hawariyun. Lalu seketika mereka mendapati bangkai anjing. Di pertengahan jalan mereka mendapati bangkai anjing. Lalu apa kata Al-Hawariyun, penolong Nabi Allah Isa? Mereka berkata, ma antana riha hadzal qalb, alangkah bau busuknya anjing ini, kata para Al-Hawariyun. Tapi Nabi Allah Isa alaihissalam ingin memberi akan sebuah pelajaran yang sangat berarti kepada Al-Hawariyun. Apa pelajarannya? Pelajarannya pada saat itu Nabi Allah Isa mengungkap akan kalimat yang tidak terduga oleh Al-Hawariyun. Apa ungkapan beliau? Ma asyaddu bayadha asnanihi, alangkah putihnya gigi-gigi anjing itu. Ya, secara tidak langsung beliau menasihati Al-Hawariyun. Maksudnya apa? Jangan bicara akan tentang makhluk Allah itu yang jelek-jeleknya, tapi bicara akan yang indah-indah dari makhluk Allah. Jadi Hawariyun tadi berucap apa? Alangkah baunya bangkai ini, kata Hawariyun. Tapi Nabi Allah Isa tidak, kata beliau alangkah indahnya gigi anjing itu. Jadi yang dicari oleh Nabi Allah Isa yang paling baik dari bangkai anjing itu. Di sini pelajarannya adalah hendaknya kita tidak membicarakan yang jelek dari manusia. Cari yang baik-baiknya saja. Kemarin sudah kita informasi akan bahwasanya manusia itu ada sisi baik, ada sisi jelek. Kalau kita ingin cari jeleknya saja pasti ketemu. Tapi diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah dan juga di ajaran agama kita bahwasanya kita melihat orang itu dari sisi-sisi baiknya saja. Ini anjing loh, ini adalah binatang. Bagaimana dengan manusianya? Lihat, subhanallah. Ini nasihat yang lembut dari Nabi Allah Isa. Nabi Allah kada bilang Nabi Allah Isa, kada boleh bilang begitu. Kada boleh menyambat demikian, tidak. Tapi Nabi Allah Isa berucap alangkah putihnya giginya. Ulun pernah mendengar
ada seseorang nih pada saat dia bersin, ya kan? Ini cara untuk kita menasihati orang lain dengan lembut, ya. Orang itu tiba-tiba bersin, seharusnya dia membaca alhamdulillah karena sudah bersin, tapi dia tidak ucapkan alhamdulillah pada saat selesai bersin. Tapi orang alim ini, orang soleh itu mendengar pada saat dia bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Lalu apa yang dilakukan oleh orang soleh ini? Orang soleh ini bertanya, kira-kira nih kalau orang habis bersin apa yang dia harus ucapkan? Yang dia harus ucapkan alhamdulillah. Lalu kata orang soleh ini, yarhamukallah. Jadi orang soleh ini tidak langsung pian harus berucap alhamdulillah karena pian habis bersin. Tidak dia ucapkan itu. Tapi orang soleh, orang alim ini bertanya, kira-kira orang kalau habis bersin dia ucapkan apa? Ucapkan alhamdulillah seharusnya. Lalu dia mengucapkan yarhamukallah, dijawab oleh orang alim ini. Jadi secara tidak langsung orang yang bersin itu sudah mengucapkan alhamdulillah. Ini nasihat, cuma nasihatnya lembut. Sama seperti Nabi Allah Isa, bagaimana akhlak dan budi pekerti mereka. Bahkan nih Imam Ali karamallahu wajhah, beliau pernah berkata begini, lau ayyartu imra'atan bil habali la khasyitu an ahdula. Ulun nih kata Nabi Allah Imam Ali, ulun takut sekali mengejek, menjelek-jelekkan atau menghina orang-orang yang hamil. Kenapa? Iya, ulun takut ulun hamil juga. Jadi ulun takut kalau seandainya menjelekkan orang-orang yang hamil, karena ulun takut hamil. Dan maaf tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan laki-laki itu lalu bisa hamil. Ada susah bagi Allah, dan itu bisa saja terjadi. Seperti seorang perempuan itu kalau mau dapat anak dia harus berhubungan badan. Tapi ada tuh perempuan yang tidak berhubungan badan tapi dia bisa hamil. Seperti siapa? Seperti ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Walaupun itu jarang terjadi, hanya beberapa makhluk saja, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Isa, tapi bisa terjadi. Makanya Imam Ali takut kalau seandainya menjelek-jelekkan orang yang hamil, karena takut hamil. Bahkan diceritakan di dalam kitab Haqaiq, Nabi Allah Nuh alaihi salam pernah suatu ketika beliau melihat anjing yang matanya ada 4. Nah, selama ini kan anjing cuma 2 matanya, tapi beliau melihat di rumah beliau ada anjing yang matanya 4. Lalu beliau menganggap jelek begitu. Maka pada saat itu anjing itu bisa berkata, apa kata anjing pada saat itu? Di saat Nuh menganggap ciptaan Allah ini jelek, maka pada saat itu kata anjing, ya Nuh, ata'ayyabu ala san'ah, apakah pian menganggap jelek atas ciptaan Allah ini? Kalau seandainya perkara menciptakan itu adalah perkara ulun kadang mau jadi anjing. Tapi yang menciptakan itu bukan ulun tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang sempurna. Selain Allah kadada yang sempurna, kata anjing itu. Maka tersentak pada saat itu Nabi Allah Nuh. Lalu Nabi Allah Nuh, ya baqi wa ya Nuh, beliau menangis dan ya Nuh merintih. Jadi Nuh itu adalah asal nahaya Nuh, merintih. Karena diantara sebabnya adalah beliau menganggap jelek ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu lidah seharusnya kita pakai untuk beramal, beribadah, berzikir kepada Allah. Kada usah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena lidah yang suci, yang bersih itu kalau membaca Fatihah 1 kali saja untuk orang yang sakit, maka yahsulus syifa biiznillah. Atas izin Allah, lidah yang suci yang digunakan untuk beribadah, berzikir kepada Allah, insya Allah yang sakit itu bisa sembuh.
Tapi sebaliknya, lidah yang jelek, yang kotor, yang digunakan untuk berbohong, mencaci maki orang, kalaupun dia membaca Fatihah sampai 100 kali, orang yang sakit itu lalu tidak akan sembuh. Makanya biasanya kalau seandainya ada orang sakit, Fatihah sekali aja. Kalau seandainya lidah orang itu terus digunakan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah yang sakit itu sembuh. Tapi kalau seandainya lidah yang bilang Fatihah, lidahnya digunakan untuk mencaci maki orang, memfitnah orang, jangankan sekali, 1000 kali gin kada sembuh. Makanya lidah ini juga membedakan lah. Kemarin pernah ulun informasi akan ini terakhir Zunnun al-Misri. Kenapa disebut dengan Zunnun al-Misri? Yang punya nun. Karena kalau ada orang-orang sakit tuh datang ke beliau cuman ambil piring, nulis nun, lalu ditaruh air di situ, lalu diminum akan, sembuh atas izin Allah. Ya kan? Lalu suatu ketika beliau pergi, lalu tiba-tiba ada orang yang sakit datang ke rumah beliau, karena beliau tidak ada, yang ada pada saat hanya muridnya berpikir, biasanya guru kita kalau seandainya orang sakit datang, beliau cuma nulis nun saja di piring, ditaruh air, diminum akan, biasanya sembuh. Lalu yuk kita coba-coba saja, ambil piring, tulis nun, habis itu tulis nun di atas piring, lalu berikan air, diminum akan, bukan tambah sembuh, tapi tambah sakit. Apa yang membedakan ini? Sebenarnya sama, nunnya sama, airnya sama, piringnya sama, tapi yang membedakan adalah yang mengucapkan itu, yang menulis itu yang membedakan. Kalau yang menulis, yang berucap itu adalah orang-orang yang soleh, lidahnya memang digunakan untuk beribadah, insya Allah mujarab. Nah, mudah-mudahan insyaallah minggu akan datang kita akan berbicara tentang masalah riba. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah.